Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nurul Isnaini, NPM 2003011079, ingin menjelaskan tentang klasifikasi tasawuf. Pengertian tasawuf. Tasawuf berasal dari kata shaf yang berarti barisan. Namun ada juga yang mengatakan bahwa tasawuf berasal dari kata shafa yang berarti suci, bersih atau murni. Kata tasawuf dalam bahasa Arab adalah bisa membersihkan atau saling membersihkan. Tasawuf pada intinya adalah upaya untuk melatih jiwa dengan berbagai kegiatan yang dapat membebaskan diri dari pengaruh kehidupan dunia, memilih jalan hidup secara zuhud atau mementingkan kehidupan akhirat yang kekal daripada kehidupan dunia yang fana. Pembagian tasawuf. Yang pertama tasawuf akhlaki, yang kedua amali, dan yang ketiga falsafi. Tasawuf akhlaki merupakan gabungan antara ilmu tasawuf dan ilmu akhlak. Secara etimologis, tasawuf akhlaki bermakna membersihkan tingkah laku atau saling membersihkan tingkah laku. Tasawuf akhlaki erat hubungannya dengan perilaku dan kegiatan manusia, baik dalam interaksi sosial dan lingkungan tempat tinggal. Jadi dapat terrealisasi secara utuh jika pengetahuan tasawuf dan ibadah kepada Allah dibuktikan dalam kehidupan sosial. Tahapan sistemnya yakni yang pertama tahali. Berarti tahapan pertama yang dilakukan oleh sufi untuk melepaskan diri dari perbuatan buruk. Yang kedua, tahali, yakni tahapan pengisian jiwa, membiasakan diri dengan akhlak terpuji. Yang ketiga, tajalli, yakni tahapan seorang sufi yang menanamkan rasa cinta kepada Allah. Tokoh-tokoh pengembangannya yakni yang pertama Hasan al-Basri. Ajaran tasawuf untuk menanamkan rasa takut dalam diri dan senantiasa mengingat Allah. Yang kedua, al-Muhasibi. Ada 3 hal yang perlu ditekankan dalam tasawuf, yakni ma'rifat, khauf, dan raja. Yang ketiga, Al-Qusairi. Ajarannya didasarkan pada ahlus sunnah wal jamaah dan berlandaskan ketauhidan. Yang keempat, Al-Ghazali. Ajarannya lebih kepada penekanan pendidikan moral. Seseorang dianjurkan memperdalam ilmu akidah dan syariat. Yang kedua, tasawuf amali. Tasawuf amali merupakan kelanjutan tasawuf akhlaki karena orang tidak bisa dekat dengan Tuhan dengan amalan-amalan dan ibadah sebelum ia membersihkan jiwanya. Jiwa yang bersih merupakan syarat utama untuk bisa kembali kepada Tuhan, karena dia adalah zat yang bersih dan suci yang hanya menerima orang-orang yang suci. Aspek pemahamannya yang pertama syariah, yaitu peraturan atau ketentuan Allah tentang haram halal, wajib sunnah yang menyangkut aspek lahiriah. Yang kedua thariqah, yaitu cara melakukan peraturan, perjalanan menuju Allah yang ditempuh dengan suatu cara atau metode bersifat batiniah. Yang ketiga hakikoh, yaitu kebenaran atau keadaan yang dirasakan setelah melaksanakan peraturan. Yang keempat ma'rifah, yaitu pengetahuan dan pengenalan atau juga tujuan yang ingin dicapai oleh sufi. Tokoh-tokoh pengembangannya yaitu yang pertama Rabi'ah al-Adawiyah, merupakan peletak dasar tasawuf yang berasaskan cinta kepada Allah. Yang kedua, Dhu al-Nun al-Misri, membedakan makrifat menjadi 2, yakni sufiah, pendekatan qalb, dan akliyah, pendekatan akal. Yang ketiga, Abu Yazid al-Bustami. Menurut beliau, ajaran tasawuf yang paling penting yakni fana dan baqa. Yang keempat, Abu Mashur al-Hallaj. Ajaran tasawuf yang paling terkenal yakni al-hulul dan wahdat al-asyuhud. Tasawuf falsafi merupakan tasawuf yang ajarannya memadukan antara visi mistis dan rasional. Menurut At-Taftazani, ciri umum tasawuf falsafi adalah ajaran-ajaran yang samar-samar akibat banyaknya istilah khusus yang hanya dipahami oleh mereka yang memahami ajaran tasawuf jenis ini. Tasawuf falsafi tidak hanya dipandang sebagai filsafat karena ajaran dan metodenya didasarkan pada rasa atau zauq, tetapi tidak dapat pula dikategorikan sebagai tasawuf dalam pengertiannya yang murni karena ajarannya yang sering diungkapkan dalam bahasa filsafat dan lebih berorientasi pada panteisme. Tokoh-tokoh pengembangannya yakni yang pertama Ibnu Arabi. Ajaran tasawufnya yakni wahdat al-wujud, hakikoh Muhammadiyah, dan wahdatul adyan. Yang kedua Al-Jili. Ajaran tasawufnya yakni insan al-kamid dan maqamat al-martabah. Yang ketiga Ibnu Sabin. Ia mengungkapkan 2 hal dalam tasawuf, yakni kesatuan mutlak dan penolakan terhadap logika Aristotelian.
Demikian presentasi saya tentang klasifikasi tasawuf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.